Oke, ini Furkan udah ada yang jawab deh. Oke. Nah, yang belum, coba kita lihat dulu. Nah, di sini ciri gimana kawan-kawan, ini jelas nggak terdengar suara Bang Onda? Atau masih ada yang kurang jelas? Oke, sebentar ya. Putus-putus ya. Sebagian jelas, sebagian putus-putus ya. Bentar, coba kita refresh dulu jaringannya ya. Nah, gimana Dedek? Udah lebih lancar lah kayaknya ya. Oke, kita mulai lagi yuk. Nah, tadi kawan kita udah jawab tuh katanya di. Ya, dari mana dia bisa jawabnya cepat banget gitu ya. Jadi kita harus ingat ada beberapa ciri-ciri khusus untuk dibagi bilangan bulat atau bilangan asli. Ya, rata-rata bilangan aslinya yang kurang dari 10. Contohnya seperti tadi Bang Onda bilang, ada 2, 4, 8, ada 3 dan 9, ada 5, ada 11. Ya. Nah, di sini kita lihat 9. Apa sih ciri-ciri habis dibagi 9? Itu jumlah digitnya juga harus dibagi 9. Harus bisa dibagi 9 maksudnya ya. Coba aja. Harus bisa dibagi 9. Dibagi 9. Nah, sehingga untuk mengecek A, B, C, D, E yang mana bisa dibagi 9, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan digit-digitnya. Ya, seperti contoh maksudnya kalau yang A, kita tambahin aja nih. Untuk yang A kita tambahin dulu. Ya, 1 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 1, tambah 2, ditambah 3. Jadi untuk mengecek ciri-ciri habis dibagi 9, kita harus menjumlahkan digit-digitnya. Oke, kalau kita tambah 1 tambah 4, 5, tambah 4, 9, 10, tambah 2, tambah 3, 15 ya. Ini hasilnya 15. Nah, sekarang baru kita cek. Apakah 15 itu bisa dibagi 9? Jawabannya tidak. Nah, jika hasil jumlahnya tidak, maka si 144.123 juga tidak bisa dibagi 9. Nah, gitu dia. Itu ciri-ciri habis dibagi 9. Nah, oke. Kita cek lagi yang lain ya. Oke, coba kita cek. Kalau yang B, berarti yang B berarti kita cari dulu 2 tambah 8 ditambah 9 tambah 1 tambah 4 ditambah 6 ya. 10, 19, 20, dapatnya 30. Sama dengan 30. Nah, apakah 30 bisa dibagi 9? Juga tidak ya. Maka nomor B juga tidak. Nah, beruntunglah kalau soalnya kita muncul jawaban di antara yang atas-atas. Ya, kalau jawabannya masih di bawah antara D dan E ya, nggak apa-apa. Yang penting kita carinya dipercepat sedikit. Ya, oke, kita cek yang D. Berarti 3 tambah 7 tambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 9. Ya, 3, 7, 10, 18, 26, 35. Ya, 35 juga nggak bisa kita bagi 9. Oke, lanjut yang D. Kalau yang D, berarti 4 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, tambah 9, tambah 7. Ya, 4 tambah 8, 12, 20, 38, 36. Nah, 36 ini kan bisa dibagi 9, otomatis D juga bisa dibagi 9. Nah, gitu caranya untuk menentukan sebuah bilangan yang
habis dibagi 9. Jadi kita jumlahin digit-digitnya, sehingga muncullah jumlahnya juga habis dibagi 9. Begitu. Gimana adik? Gampang ya terlihat soal ini ya. Jadi untuk adik-adik yang belum terbiasa mungkin baru tahu, ya jangan sampai lupa lagi. Ini mah kalau soal yang sama masih keluar di tahun ini, adik-adik pasti udah bisa jawab. Ya. Oke, nah kalau udah ketemu di D, ya E-nya nggak usah dicek lagi ya. Karena kemungkinan juga udah pasti salah, karena kita udah nemu jawabannya di D. Kak, kalau habis dibagi-bagi angka yang lain bisa pakai cara tuh. Nah, beda-beda nih ya. Jadi ciri-ciri habis dibagi itu rata-rata beda-beda. Gitu ya. Oh iya, jumlahnya seharusnya 45 ya? 12, 20. Oh iya. Ya betul, betul, betul. 45 ya. Ya, tapi kebetulan juga betul di situ jawabannya. Ya, oke. Betul, jadi jawabannya itu 45. Oke, mantap. Nah, untuk yang bertanya tadi M. Ishraki ya. Oke, kalau habis dibagi angka lain bisa pakai cara itu. Nah, nggak bisa deh ya. Kenapa? Karena setiap ciri-cirinya beda-beda. Ya, yang cirinya sama dengan si angka 9 cuman angka 3. Jadi, ciri-ciri habis dibagi 3 sama juga. Ya, kalau untuk 3 ini juga sama kayak 9. Jadi, tinggal ubah ujungnya aja. Ya, berarti jumlah digitnya juga harus bisa dibagi 3 kalau 3. Nah, yang lain-lainnya nanti bisa kita belajar lagi di soal-soal berikut. Oke, untuk soal ini paham dulu ya. Jadi ingat, ciri-ciri habis dibagi 9 atau ciri-ciri habis dibagi 3, jumlah digit-digitnya juga harus bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 9 ya masing-masing. Oke, kita next ya. Lanjut. Nah, di sini masih mirip, tapi angka 6. Jadi ada dua jenis ciri-ciri habis dibagi. Yang pertama, kita langsung bagi dia dengan angka itu. Ada satu lagi, ditanya habis dibagi oleh angka yang merupakan hasil perkalian dari angka-angka yang lain. Contohnya seperti 6. 6 itu ialah hasil kali 2 kali 3. Betul ya? Nah, ini juga serupa. Kalau nanti ditanya, misalnya 15. Apa ciri-ciri habis dibagi 15? Maka 15 itu kita pecah dulu. Jadi 3 kali 5. Nah, karena bilangan ini merupakan perkalian dua bilangan yang lain, maka syaratnya jadi 2. Ya, syaratnya jadi 2. Nah, syaratnya jadi 2. Berarti kita harus ngecek apakah ini bisa dibagi 2 dan apakah ini bisa dibagi 3. Kalau memenuhi kedua-duanya, baru kita boleh ambil kesimpulan dia bisa dibagi 6. Tuh, misal nih, mau Anda ambil contoh. Misalnya 328. Nah, apakah 328 ini bisa dibagi 6? Nah, cara lihatnya gimana? Kita cek dulu, apakah dia bisa dibagi 2? Nah, apakah bisa dibagi 2? Nah, apa ciri-ciri habis dibagi 2? Ujungnya, ya, apa ciri-ciri habis dibagi 2? Ujungnya genap. Atau boleh bilang ujungnya bisa juga dibagi 2. Bang, kenapa ini ada 2 cara? Gimana nih pertanyaannya kita? Bang, kenapa ini ada 2 cara? Ada 6 sama 9. Gimana nih maksudnya? Ya, karena tadi beda ya. Tadi 9, sekarang 6. Mungkin itu pertanyaannya. Nanti coba kita lihat lagi ya. Kita selesaikan ini dulu. Oke, jadi kalau 6, kita lihat syaratnya ada 2. Ya. Yang pertama itu harus bisa dibagi 2. Dan yang kedua harus bisa dibagi 3. Bang, ini caranya lain sama yang nomor 1. Iya, betul. Jadi ciri-ciri habis dibagi itu nggak sama semua angka. Ya, jadi beda-beda. Jadi adik-adik harus ingat karakteristiknya.
Ada ciri-ciri habis dibagi 2, ada ciri-ciri habis dibagi 4, ada ciri-ciri habis dibagi 8. Nah, itu kita anggap satu kesatuan. Nanti kita ajarin caranya. Oke? Nah, ada juga ciri-ciri habis dibagi 3. Nah, ada juga ciri-ciri habis dibagi 3. Nah, ciri-ciri habis dibagi 3 sama seperti ciri-ciri habis dibagi 9 di soal nomor 1 tadi. Apa sih ciri-cirinya? Jumlah digit-digitnya harus bisa kita bagi 3 untuk yang bagi 3. Jumlah digit-digitnya harus bisa kita bagi 9 untuk yang dibagi 9. Nah, begitu juga untuk yang lain beda-beda. Nanti ada klasifikasinya, nanti kita ajarin. Ya. Nah, untuk nomor 6, untuk ciri-ciri habis dibagi 6 harus memenuhi 2 cara. Yang satu dia harus bisa dibagi 2, satu lagi dia harus bisa dibagi 3. Kenapa? Karena 6 itu terdiri dari 2 kali 3. Nah, gitu ya. Ya, betul. Harus beda-beda caranya. Jadi kita harus ingat tuh perangka-angkanya berapa. Ya. Nah, nanti di luar ini kita bisa belajar lebih jauh lagi. Ini Bang Wanda kasih salah satu contoh yang angka 9 dan 6 dulu. Gitu. Ya. Oke. Nah, untuk nomor 6 kita balik lagi. Karena ada 2 cara. Nah, berarti kita harus ingat ciri-ciri habis dibagi 2 dulu. Ya, ciri-ciri habis dibagi 2 itu ujungnya harus genap. Atau ujungnya harus bisa dibagi 2. Contoh, seperti angka yang mau Anda tulis ini, itu kan 328. Nah, apakah bisa dibagi 2? Bisa jawabannya ya. Bisa. Nah, kenapa bisa? Karena ujungnya bisa dibagi 2. Atau ujungnya genap. Oke ya. Nah, kalau bisa dibagi 2, kita cek lagi. Apakah bisa dibagi 3? Nah, ingat lagi tadi, cara habis dibagi 3 gimana? Kita tambahin digitnya. Berarti 3 tambah 2 tambah 8. Hasilnya kan 13. Nah, 13 itu nggak bisa. Tidak bisa dibagi 3. Ya, tidak bisa dibagi 3. Nah, karena nggak bisa dibagi 3, tapi bisa dibagi 2, maka si 328 tidak bisa dibagi 6. Karena dia cuma memenuhi salah satu aja. Ya, cuma memenuhi bagi 2, tapi nggak memenuhi bagi 3. Itu caranya ngecek apakah dia bisa dibagi 6 atau tidak. Nah, untuk soal kita, berarti kita cek dulu nih, di antara A, B, C, dan D, yang mana sih yang bisa kita bagi 2? Nah, tadi kita udah tahu, untuk bagi 2 ujungnya genap. Berarti yang ujungnya genap, yang ujungnya bukan genap, nggak usah lihat. Ini nggak usah lagi. Pasti salah. Kenapa? Karena ujungnya 5. Ya, ujung 5 tidak mungkin bisa dibagi dengan 2. Oke ya? Nah, sekarang kita mau ngecek nih. Berarti B bisa dibagi 2, C bisa dibagi 2, D bisa dibagi 2, dan E bisa dibagi 2. Nah, di antara B, C, D, dan E, yang mana sih yang bisa dibagi 3? Karena kita harus memenuhi keduanya tadi kan? Nah, kita cek yang B dulu. Gimana tadi ciri-ciri habis dibagi 3? Jumlahin digitnya. Ya, berarti 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7 tambah 6. 5, 11, 12, 19, 25. Nah, apakah 25 bisa kita bagi dengan 3? Tidak. Ya, berarti yang B salah. Dia tidak bisa dibagi 6. Cuman bisa dibagi 2. Oke ya. Next, yang C. Kawan-kawan kalau mau cek juga boleh ya. 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7 lagi tambah 8 tambah 8. Nah, berapa nih? 2 tambah 6, 8, 7, 15. 15 tambah 7, 22. Tambah 8, 30, 38. Nah, 38 juga nggak bisa dibagi 3. Gitu ya.
Oke, next lagi. Nomor D. Berarti yang D 3 tambah 4 ditambah 5 ditambah 2 tambah 3 tambah 4. Bang, kalau misal saya lupa terus pakai cara satu, bakalan salah. Iya. Kenapa? Karena kita harus ingat ciri-cirinya. Ya, nggak susah kok ingat ciri-cirinya. Nanti boleh belajar lagi sama Bang Wanda. Ya, nggak susah. Betul Bang Wanda bilang nggak susah. Oke, next. Kita coba balik nih. Berapa nih kalau dijumlah? 3 tambah 4. 7 tambah 5. 12, 14, 17, 21. Nah, udah ketemu nih jawabannya. Karena 21 bisa dibagi 3, maka si D bisa dibagi 6. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Gitu dia. Bisa ya, kira-kira ya adik-adik ya. Untuk ciri-ciri habis dibagi 6. Ya, ingat lagi yang udah kita belajar barusan. Ciri-ciri habis dibagi 3 dan bagi 9 itu jumlah digitnya harus bisa dibagi 3 dan 9. Dan kalau ciri-ciri habis dibagi 2, ujungnya harus genap. Nah, kalau dia hasil dari perkalian 2 dan 3 seperti 6, maka harus memenuhi dua-duanya. Gitu ya. Oke, ini ada tanya dari Dani. Berarti kalau pembagiannya genap, kita harus cari tahu dulu, Bang, berapa kali, berapa gitu, Kak. Kalau pembagiannya ganjil, kita langsung tambahin aja gitu. Enggak. Yang sama itu cuman habis dibagi 3 dan habis dibagi 9 aja. Yang sama nih, yang sama. Kalau untuk ganjil lain beda. Contoh nih, Bang Wanda bilang. Bagi 5 lah, misalnya. Kalau kita bagi 5. Nah, kalau kita bagi 5, bukan berarti kalau ditambah, terus kita bagi 5. Enggak. Tapi, tinggal lihat aja yang ujungnya 0 atau 5 kan? 35 contohnya, bisa dibagi 5. 50 bisa dibagi 5. Ya, jadi beda-beda tuh. Nah, nanti ada klasifikasinya. Ya, mungkin di luar kelas ini kita nanti bisa belajar lebih lanjut lagi. Gitu. Jadi kita belajar dulu nih yang beberapa dulu. Ya, Bang kurang paham yang di habis 3 kayak gimana? Oke, untuk kita dan kawan-kawan lain. Mau Anda cuma tanya aja satu soal. 23.467. Bisa nggak bagi 3 ini? Coba cek. Nah, coba cek kawan-kawan yang lain. 23.467. Kira-kira bisa dibagi 3 enggak? Nah, nanti saya jawabnya enggak. Yang lain gimana? Kita gimana nih yang barusan tanya? Ingat lagi, kalau kita mau ngecek bisa dibagi 3 apa enggak, jumlahkan saja digitnya. Kalau bisa dibagi 3, maka bisa dibagi 3. Berapa nih jumlah digit-digitnya? 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 tambah 6, 15. Berarti 22 ya. Nah, rupanya ini jumlahnya, kalau kita jumlah digit-digitnya, 22. Nah, apakah 22 itu bisa dibagi 3? Nggak bisa kan? Karena tidak bisa, maka si 23.467 juga tidak bisa dibagi 3. Nah, segampang itu ya. Gitu. 22 hasilnya jadi nggak bisa dibagi 3 gitu ya, Kak. Betul. Ya. Bisa ya kita ya? Oke, berarti kita udah beres bagi 3, bagi 9, dan bagi 6. Oke ya, kita next soal yang sana. Apakah cara nomor 1 hanya berlaku untuk 3 dan 9? Betul. Ya, kata ini. Untuk cara nomor 1, itu cuma berlaku untuk 3 dan 9. Makanya, Bang Wanda di sini bahas yang serupa, yang bagi 3 dan bagi 9. Itu caranya sama. Kalau yang lain, beda-beda. Gitu ya. Oke, next. Masih ciri-ciri habis yang dibagi.
Tapi soalnya Bang Wanda modifikasi jadi sedikit lebih susah. Karena tidak ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan soal ke depan jadi lebih mudah daripada soal yang kemarin kan? Jadi bisa jadi lebih susah. Nah, versi lebih susahnya mungkin seperti ini. Kita bahas saja nggak apa-apa. Atau sambil ada yang mau cari boleh. Bang Wanda baca dulu soalnya. Jika, kalau tadi kan dibalik, yang mana nih yang bisa dibagi 6? Nah, kalau soal ini udah ada dibilang sebuah angka atau sebuah bilangan yang habis dibagi 6. Tapi pertanyaannya, ada bilangan yang nggak dikasih tahu di situ. Nah, kita harus nentuin nih bilangan itu apa gitu ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika 45.607B, nah B-nya kita nggak tahu apa nih, habis dibagi 6. Nah, udah dibilang dia habis dibagi 6. Nah, berarti ini pasti habis dibagi 2, juga habis dibagi 3. Karena udah dibilang tuh habis dibagi 6. Ya. Maka jumlah semua nilai B yang mungkin adalah, oke, pertanyaannya, kalau nilai B-nya itu ada beberapa jawaban, jadi yang ditanya itu misalnya nilai B1 tambah B2 tambah B3 dan seterusnya tergantung B-nya ada berapa. Ya, kalau B-nya cuma 1 ya 1 aja. Kalau B-nya nanti ada 2, kita tambahin dua-duanya. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi. Pertama, kita cek dulu yang habis dibagi 2. Kalau habis dibagi 2, tadi syaratnya apa? Ujungnya juga, atau ujungnya harus genap. Gitu aja ya, biar lebih enak ingatnya. Ujungnya harus genap. Berhubung ujungnya itu memang si B, ya, kan angkanya tadi 45.670B. Nah, berhubung ujungnya si B, maka B-nya harus genap. Gitu ya, kita asumsikan ya. Berarti B-nya harus genap. Nah, siapa aja nih yang B-nya genap? Boleh 0. Ya, genap itu mulai dari 0, adik-adik ya. Jangan lagi bilang 0 itu bukan genap. 0 itu sebuah bilangan netral, tidak positif dan tidak negatif. Tapi dia termasuk bilangan genap. Jadi kalau kita mau mengasumsikan sebuah bilangan itu termasuk genap, 0 juga termasuk. Ya, jangan enggak. Berarti 0, berapa lagi? 2. Terus 4, 6, 8. Habis. Nah, Bang, 10 kan genap juga. Kenapa kita nggak masukin 10? Ingat, B itu sebuah digit. Berarti cuma 1 digitnya, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti nggak 45.000 lagi jadinya. Ya, jadi situ harus 1 digit. Maka kita ngambil genap yang 1 digit saja. Boleh 0, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Oke, itu untuk habis dibagi 2. Nah, kita jawab lagi. Kan pertama dia habis dibagi 2. Yang kedua, dia juga harus bisa dibagi 3. Berarti kalau habis dibagi 3, ya, kalau habis dibagi 3, maka digitnya tadi ya, jumlah digitnya, kita tulis aja lagi biar ingat ya. Jumlah digitnya juga habis dibagi 3. Juga habis dibagi 3. Atau juga kelipatan 3. Juga habis dibagi 3. Nah, sekarang angkanya siapa? Si 45.000 tadi kan? Berarti coba kita tambahin dulu. Berarti jadi 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah B. Nah, ingat B-nya kita belum ubah dulu. Ya, walaupun kita udah ada asumsi B-nya itu antara 0, 2, 4, 6, dan 8. Oke, kita tambah dulu nih. Berarti berapa nih? 10, 15, 22. Berarti 22 tambah B. Nah, rupanya 22 tambah B nih. Nah, sekarang biar kita tahu 22 tambah B itu yang habis dibagi 3 siapa aja,
kita substitusikan B yang udah kita dapat tadi kemarin. Nah, pertama kita coba untuk B-nya sama dengan 0. Jumlahnya jadi 22. Karena 22 tambah 0 gitu ya. Untuk B-nya sama dengan 2. Jadi 24. Untuk B-nya 4. Jadi 26. Untuk B-nya 6. Jadi 28. Untuk B-nya 8. Jadi 30. Nah, inilah sih jumlah-jumlahnya kalau B-nya kita gantikan. Nah, pertanyaannya sekarang, yang mana yang bisa kita bagi 3? Cuman si 24 dan si 30. Berarti jawaban kita B-nya 8 dan B-nya 2. Nah, gitu dia. Jadi, tidak semua, walaupun B-nya harus genap. Tapi karena ada 2 syarat, harus juga bisa dibagi 3, maka B yang mana sih yang kalau jumlahnya bisa dibagi 3? Ternyata yang kita dapat adalah dengan Ragno Moisturizer terinspirasi dari skincare. Efektif angkat lemak, jaga tangan tetap terasa lembut, sangat ekstra lembut dan Oke, ternyata yang B-nya itu habis dibagi 3 cuma 2 dan 8. Nah, berhubung pertanyaan kita jumlah semuanya nilai B, berarti kita anggap aja B1-nya 2 dan B2-nya 8. Jadi, jawaban kita B1 tambah B2 sama dengan 10. Berarti jawaban kita 10. Gitu dulu. Nah, itu versi yang agak sulitnya sedikit. Ya, sulit kali enggak? Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira soal yang ini? Paham Kak? Oke, mantap kita. Natasha juga. Oke, kalau begitu kita next soal yang lain lagi ya. Nanti file PPT yang udah Bang Wanda coret-coret, Bang Wanda usahakan simpan dulu. Simpan. Nanti Bang Wanda kirim. Kata Nora, agak susah ya Bang, banyak jalannya ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan teorinya, terbiasa kita jawab soal, nggak terlalu susah. Mungkin agak susah karena kita baru paham aja. Untuk kawan-kawan yang udah paham, pasti ini nggak terlalu susah. Nah, apa bedanya sama kita yang belum paham? Mungkin karena baru jumpa aja. Ya, ke depan kita banyakin lagi latihan di bagian yang seperti ini. Oke ya. Oke, selesai untuk ciri-ciri habis dibagi. Bang Wanda mau bawa materi lain juga biar Bang, kalau hasilnya 10 berarti bukan 45 ribuan lagi, Bang. Emangnya nggak apa-apa? Enggak. Gini. Hasil 10 itu B1 tambah B2. Tapi B kita cuma 2 dan 8. Jadi. Bukan 10. Nggak sampai 10. Ya, jadi cuman 2 dan 8 aja. Makanya jawabannya 10. Tapi 10 itu bukan si B-nya, tapi B1 tambah B2-nya. Oke ya? Paham kira-kira Kartini? Oke, paham. Oke, dan ini udah mungkin tadi suaranya agak jauh ya. Oke, kita next. Nah, yang kedua Bang Wanda akan bahas tentang perbandingan. Kenapa Bang Wanda bahas tentang perbandingan? Karena hampir selalu setiap UTBK dari pelaksanaan UTBK pertama di kuantitatif selalu ada soal perbandingan. Walaupun bentuknya beda-beda, tapi konsepnya sebenarnya sama aja. Ya. Nah, Bang Wanda di sini akan bahas di perbandingan yang dasar, bukan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Itu biasa di SMP udah sering. Dan nanti kawan-kawan boleh review lagi. Tapi untuk perbandingan biasa, Bang Wanda mau ngajarin konsep perbandingan itu sebenarnya apa sih gitu ya. Oke, kita baca dulu nih soalnya.
Bentar, mungkin ada yang lebih mudah, mau Anda cek dulu. Oke, ini aja. Nah, gini. Kalau di soal dikatakan perbandingan uang Andi dan Budi 8:5. Berarti kita boleh buat A, kita banding sama si B, itu 8:5. Nah, yang harus kalian pahami adalah kalau ada nilai perbandingan A banding B sama dengan 8:5, bukan berarti A itu sama dengan 8, ya. Dan B itu sama dengan 5. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena nilai-nilai perbandingan sebenarnya itu nilai-nilai yang besar yang sudah disederhanakan menjadi bilangan yang paling kecil. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan bahwa A itu langsung 8, nggak boleh. Ya, kenapa? Kan bisa aja mungkin itu berasalnya dari 80/50. Ini 8/5 juga nih. Boleh atau 40/25. Boleh 16/10. Semuanya kalau kita sederhanakan pasti 8/5. Ya, jadi bukan A-nya 8, B-nya 5. Oke, itu dulu yang harus paham. Yang kedua, jadi Bang, kalau ada soal perbandingan kayak gitu, bagaimana kita mengasumsikan siapa si A, siapa si B? Nah, karena pecahan ini berasal dari bilangan yang lebih besar, maka sesungguhnya di sini ada sebuah nilai yang kita nggak tahu siapa. Ya, kita nggak tahu siapa. Bisa jadi 2, berarti 16/10. Mungkin bisa jadi X-nya 10, sehingga yang sebelumnya jadi 80/50. Bisa siapa aja, kita nggak tahu. Makanya kita misalkan dia dengan sebuah variabel. Boleh X, boleh P, boleh Q, boleh Y, terserah. Cuman kita terbiasa dengan lambang X, kita misalkan aja dengan X dulu. Nah, baru kita boleh asumsikan, berarti kita asumsikan bahwa uang Andi besarnya adalah sebesar 8X, bukan 8. Ya. Terus uang Budi sebesar 5X. Nah, itu dulu yang harus kita asumsikan, bahwa kalau ada sebuah perbandingan. Oke ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita baca lagi soalnya. Jika Andi memberikan uangnya sebesar 8.000 kepada Budi. Nah, gimana nih? Berarti sekarang, nah kita pisah ini. Katanya Andi memberikan uangnya sebesar 8.000 ke Budi. Berarti Budi udah bertambah nih uangnya. Bertambah sebesar apa? 8.000. Betul ya? Nah, otomatis si Andi, tebal ya? Jika Andi udah betul, memberikan kepada Budi. Nah, berarti uang si Andi sudah berkurang Rp8.000. Nah, kadang-kadang mengartikan soal ini juga harus hati-hati. Salah pengertian, nanti salah jawaban kita. Oke ya, jadi jangan nanti dibuat saat dibilang Andi memberikan uang 8.000 kepada Budi, yang kita tambah 8.000 si 5. Ya, salah. Yang ditambahkan 8.000 itu si 5X-nya. Oke. Terus katanya, maka perbandingan uang mereka. Nah, uang mereka yang udah dikasih-kasih tadi itu jadi 7:6. Oh, berarti ini, atau janganlah, di sini aja. Nah, sekarang kita buat, sekarang uang Andi, kita banding uang Budi, itu udah jadi 7/6. Nah, karena kita udah tahu sekarang uang Andi dan Budi itu siapa, maka boleh kita gantikan di sini 8X, kita kurang 8.000, kita bagi dengan 5X, kita tambah 8.000. Sama dengan 7/6. Nah, gitu dia. Ya, sehingga kita dapat sebuah persamaan. Nah, kalau udah ada persamaan kayak gini, kita tinggal kali silang, cari X-nya, selesai ya. Oke, kita kali silang dulu. Berarti kalau kita kali silang, 6-nya kali ke sana,
si 5-nya, si 7-nya kali kemari, atau 7-nya kali kemari. Nah, gitu. Oke, kita kali dulu ya. Atau mau ditulis dulu juga boleh. Kalau kita tulis dulu, berarti ini 6 dalam kurungnya. 8x kurang 8.000 sama dengan 7 kali 5x ditambah 8.000. Nah, tinggal kita kalikan ke dalam aja ya. Kalau kita kalikan ke dalam, ini jadinya 48x kurang 48.000 sama dengan 35x ditambah 56.000. Nah, ini tinggal kita bawa ke kiri dan ke kanan saja. Ya, berarti ini jadinya 48x dikurang 35x. Di sini 56.000 kita tambah. Karena tadi sebelahnya jimin kan. Jadinya Rp48.000. Sehingga kalau kita cari, ini jadinya, sorry, kok 7? Jadinya 13 ya. 13x sama dengan berapa nih? 2.000 ya. 104.000 ya. Nah, 96 ya, 104.000. Nah, sekarang kita tinggal bagi aja ya. Atau kita ada yang miss di sini hitung-hitungannya enggak? Coba kita cek lagi. Coba adik-adik cek juga ya. 35 itu 56 ya. Ya, 56. Ya, betul. 104.000 ya. Nah, 104 kalau kita bagi 13, dapatnya 8 ya. Ya, 8.000. Nah, dapatlah kita rupanya X-nya 8.000. Nah, sehingga kita bisa buat, wah, di mana lagi Bang Anda buat ya? Di sini aja deh ya. Nah, karena X-nya 8.000, jadi kita udah tahu nih. Berarti uang Andi awalnya itu kan 8X nih. Ya, uang Andi 8X, berarti kalau kita ganti X-nya 8.000, jadinya 64.000. Nah, uang si Budi yang sebelumnya kita asumsikan dia 5X dan X-nya kita dapat 8.000, berarti jadinya Rp40.000. Nah, karena ditanya selisih, berarti kita kurang aja. Hasilnya Rp24.000. Selesai, berarti jawaban kita yang C. Gitu dia. Oke, ada yang mau tanya nggak soal ini? Soal perbandingan ini, kalau adik-adik ingat, itu soal kelas 7 SMP ya. Materinya kelas 7. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Kawan-kawan yang tadi? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan bertanya. Kalau nggak ada, soal berikutnya ini soal yang persis sama. Nah, cuman beda-beda angka doang, biar bisa dicoba-coba sama adik-adik ya. Oke, mungkin mau di screenshot dulu sebentar, biar nanti bisa nyontek-nyontek sedikit caranya. Coba adik-adik boleh jawab soal yang berikutnya ya, biar paham. Uang Budi nggak dikurangin 8.000 lagi, nggak. Ini gini, selisih uang mereka itu pertanyaannya selisih uang mereka awalnya. Ya, kembali ke semula. Oke, kalau ada kata-katanya, maka selisih uang mereka sekarang, nah kalau ada kata sekarang, baru kita pakai yang sudah dikurang. Tapi kalau cuma dibilang, maka selisih uang mereka. Nah, uang mereka itu yang sebelumnya. Ya, untuk soal ini diasumsikan yang sebelumnya. Oke, gitu. Makanya kita nggak kurang lagi 8.000. Bang, kok bisa 8X jadi 64? Nah, gini-gini.
Gita, coba lihat. Tadi kita X-nya udah dapat nih. 8.000 kan? Nah, sedangkan Andi 8X. Kita ganti X-nya sama 8.000. 8 kali 8, 64. Makanya jadi 64.000. Begitu juga untuk si 5X-nya. Ya, oke. Nah, kalau udah di screenshot, nah silahkan lihat. Kira kalau ada kata sekarang di pertanyaannya pakai yang 7:6. Ya, sebenarnya gini. Kalau Kak, aku kira kalau ada kata sekarang di pertanyaannya pakai yang 7:6. Ya, kalau ada pakai kata sekarang, maksudnya di selisih uang mereka sekarang baru kita pakai yang 7:6-nya. Ya, tapi karena cuma bilang maka selisih uang mereka kita pakai kalimat yang pertama. Jadi karena dibilang perbandingan uang Andi dan Budi 8.000. Nah, itu kan ada kata-kata jika. Nah, kalau jika berarti keadaannya berubah sebentar. Tapi pertanyaannya balik lagi ke awal. Kecuali pertanyaan dibilang, maka selisih uang mereka sekarang adalah, baru kita pakai si 7:6-nya. Tapi kalau nggak dibilang sekarang, berarti kita balik ke 8:5. Berarti kita pakai uang Andinya 8X, uang Budinya 5X. Kayak gitu. Nah, oke ya. Ya, mungkin itu juga. Karena kan kalau udah satunya dikasih, terus satunya dapat, selisihnya sama aja ya. Betul, betul, betul. Jadi, tapi ini kita asumsikan yang pertama. Bang, boleh tunjukin soal sebelumnya yang sudah dibahas, saya lupa SS. Nggak apa-apa, yang sebelumnya nanti Bang Honda kasih PPT yang udah dicoret-coret, nanti kita kirim ke grup, biar bisa jadi konsumsi kawan-kawan juga. Ya, ini Bang Honda suruh SS sebentar sebenarnya biar bisa jawab soal ini. Ya, soalnya hampir persis sama kok. Coba dijawab dulu ya. Sambil jawab, kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya. Kalau ada yang udah siap, boleh jawab di komen atau di unmute juga boleh ya, nggak masalah.
Oke, Syakir udah jawab tuh. Di yang lain gimana? Kita tunggu bentar ya, Syakir ya. Nah, betul enggaknya habis ini kita bahas. Biar kawan-kawan yang belum dapat juga bisa dapat. Oke, mau Anda tunggu 2 menit lagi. Habis itu langsung kita bahas ya. Wah, lengkap bisa dijawabnya ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi Syakir ya. Biar kawan-kawan yang lagi jawab juga bisa selesaikan. Sisanya nanti kita bahas. Oke, mari kita bahas ya. Nah, untuk yang lagi cari, boleh lanjut cari sedikit lagi mungkin. Oh ya, X-nya dikurang ya, kata Sisya. Ya, karena eh, apanya nih yang dikurang? Kita, oke, nggak apa, kita cek aja ya. Yuk, katanya persis sama kayak tadi ini sebenarnya soalnya. Cuman bedanya ini masing-masing ditambah ya. Jika ada yang kurang. Oke, pertama kita asumsikan dulu kayak tadi. Kita punya si Mamat banding si Teguh. Berarti boleh kita asumsikan dia 5:4. Maka ini kita buat 5x sama 4x. Itu ya. Nah, sekarang jika Mamat katanya, si Mamat, oke, si Mamat kita buat di sini aja ya. Si Mamat katanya diberikan uang sebesar 5.000. Oke, berarti kita tambah 5.000 aja ya. Terus si Teguh diberikan uang sebesar 2.000. Berarti 4x tambah 2.000. Nah, maka perbandingan uang mereka jadi 4:3. Nah, gitu dia. Ya. Nah, berarti sekarang tinggal kita kali silang aja. Sama kayak tadi ya. Kita kali silangnya di sini aja ya. Nah, berapa tuh? Jadinya 15x tambah 15.000. Nah, betul ya? Sama dengan 16x tambah 8.000. Ya, karena 4:3 tadi ceritanya kan? Ya, berarti kalau kita kurang 15x-nya kita bawa ke kiri aja. Sorry. Ini 16 kurang 15x. Nah, yang di sebelah sini berarti 15.000 kita kurang 8.000. Mana nih perbandingan? Nah, itu kan berkurang, itu kan karena proses aljabar aja sebenarnya kan. Karena dari sisi kanan kita bawa ke sisi kiri, jadi yang plus jadi min, yang min jadi plus. Bukan hubungan sama si perbandingannya nih, perbandingan yang tadi yang tambah nih. Nah, ini udah selesai nih perbandingannya sampai situ udah nggak ada hubungan lagi sama perbandingan, udah selesai. Kita tinggal cari aja si X-nya berapa dengan cara perbandingan tadi kita kali silang gitu ya. Oke, kalau kita kali silang berarti ini 7.000, betul? Ya, sama dengan X. Berarti kita langsung nemu X-nya 7.000. Ya, betul tuh tadi. Si Isyraki. Aduh, susah nih bacanya. Khairuza aja ya panggilnya. Betul Khairuza jawab. Tadi jawabannya X-nya 7.000. Nah, pertanyaannya, maka jumlah uang mereka. Balik ke awal. Ya, jumlah uang mereka. Nah, itu ada dua cara sebenarnya. Adik-adik.
Kalau ditanya jumlah, kalian boleh menghitung per uang mereka, seperti yang sudah dilakukan sama kawan-kawan tadi. Si Mamat berapa uangnya, si Teguh berapa uangnya, baru kita tambah. Boleh ditambah di awal. Maksudnya, Mamat kita tambah Teguh, itu boleh 5x tambah 4x. Kenapa? Karena tadi kita udah bilang bahwa 5x dan 4x itu sama dengan nilai uang Mamat dan uang Teguh, bukan lagi perbandingan, karena udah ada x-nya. Sehingga kalau ditanya uang Mamat tambah uang Teguh, tambahin aja si 5x tambah 4x, sehingga jawabannya jadi 9x. Nah, 9x-nya baru kita masukin x-nya 7. Berarti jadinya 9 kali 7.000. Nah, jadi kita substitusi 7-nya cuma sekali aja. Berarti jawaban kita 63.000 rupiah. Jawabannya, Dik. Gitu dia. Oke, gimana adik-adik? Ya, soal perbandingan sebenarnya nggak sulit, tapi adik-adik harus memperhatikan jalan cerita soalnya, kalau memang soalnya dikemas dalam bentuk cerita. Jangan sampai salah mengartikan. Kalau salah mengartikan, ya nanti kemungkinan juga salah juga di penyelesaian, gitu ya. Oke, ada yang ingin bertanya kira-kira? Dani gimana? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti biar Bang Wanda lanjut ke satu model soal lagi. Ya, sebenarnya soalnya masih banyak nih, tapi waktu kita sampai jam 9 aja dulu malam ini. Nanti soal yang di PPT-nya silahkan dikerjakan mandiri aja ya, untuk latihan-latihan adik-adik lah. Oke ya, clear ya? Berarti jawabannya 63.000. Oke, next. Nah, soal ini juga salah satu soal yang keluar di UTBK kemarin. Ya, Bang Wanda buat materinya SPL. Apa SPL itu? Sistem persamaan linear. Ya, bisa jadi sistem persamaan linear 2 variabel, bisa nanti jadi 3 variabel, bisa juga sistem persamaan linear yang digabungkan sama kuadrat. Ya, ada beberapa soal gitu. Nah, tapi soalnya nggak susah. Dia cuma suruh ngecek kadang-kadang atau disuruh cari nilai X atau nilai Y-nya. Oke, kita baca aja dulu soalnya. Ini soal yang keluar juga tahun kemarin. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x tambah Y sama dengan 6 dan 2x kurang Y sama dengan 2 hanya di satu titik. Logikanya gini, setiap garis itu kalau dia berpotongan, pasti dia berpotongan pada satu titik. Tidak mungkin berpotongan pada dua titik atau lebih. Kalau garis lurus ya, atau persamaan linear. Jadi ilustrasinya, kalau mau Anda buat, ada sebuah garis. Bilanglah ini si garis 2x tambah Y sama dengan 6. Ada satu garis lagi. Bilanglah ini si garis 2x kurang Y sama dengan 2. Nah, muncullah di sini ada sebuah titik. Nah, kita anggap titik itu si A, B. Nah, pertanyaannya nih, di mana antara 4 ini yang kalau kita gambar, garisnya juga melalui si A, B. Nah, itu pertanyaannya. Nah, garis mana yang di antara 1, 2, 3, 4 itu juga memotong garis itu di satu titik. Ya. Nah, kalau dia merahnya lewatnya di sini, nah ini berarti memotong di dua titik garis itu. Tapi yang dia mau memotong di satu titik, maka kita cukup cari yang di satu titik. Nah, setiap titik-titik yang dilalui oleh sebuah persamaan, maka titik itu boleh kita substitusikan ke persamaan tersebut. Misal nih, 2,3 ya katanya melalui persamaan X tambah Y sama dengan 5. Nah,
Kalau dia bilang melalui, maka kalau ini kita substitusikan kemari, harus benar. Maksudnya harus benar apa? Ini kan X-nya, ini kan Y-nya. Kalau kita masukin X-nya 2, Y-nya 3, maka betul dia sama dengan 5. Benar. Nah, itu kalau dibilang sebuah titik melalui sebuah garis. Oke, nah berarti bagaimana cara kita mengecek garis mana sih di antara 4 itu yang juga melalui berpotongan di satu titik oleh persamaan yang 2 tadi? Caranya, kita harus tahu dulu nih, si A dan B-nya siapa. Caranya, kalau kita mencari titik potong antara dua garis, kita eliminasi. Nah, masih ingat nggak tuh pelajaran SMP kelas 2 ya? Terus yang bagus ya. Eliminasi. Oke. Berarti kita eliminasi dulu. Ya, kita eliminasi si 2X tambah Y sama dengan 6 dan 2X kurang Y sama dengan 2. Nah, ingat eliminasi itu menghilangkan. Berarti kita boleh tambah, boleh kurang. Caranya gimana? Ya, Bang Wanda mau hilangin 2X nih. Berarti Bang Wanda kurang. Supaya apa? 2X kurang 2X hilang atau habis. Nah, Y kurang min Y jadinya 2Y. Hati-hati di situ ya. Itu kalau kita tulis ke samping, jadinya Y kurang min Y. Sehingga min kali min jadi plus. Jadilah Y tambah Y. Makanya jadi 2Y. Ya. Oke, sama dengan 4. Dapatlah Y kita si 2. Nah, Y sama dengan 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan tadi. Bang Wanda ambil persamaan pertama. Siapa dia? Si 2X tambah Y sama dengan 6. Ya, gantiin Y-nya 2. Berarti jadinya 2X tambah 2 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 4 juga. Berarti juga X-nya ketemu 2. Nah, dapatlah kita X-nya 2, Y-nya 2. Nah, siapa X 2 dan Y2 itu merupakan titik potong si AB tadi. Ya, berarti si 2,2. Nah, sekarang yang perlu kita cek adalah 2,2 yang mana yang memenuhi persamaan ini. Itulah jawabannya. Kenapa? Karena tadi yang ditanya, garis mana yang memotong garis itu di satu titik. Nah, satu titiknya itu si 2,2. Berarti kita harus ngecek satu-satu yang mana persamaannya betul kalau kita masukin X-nya 2, Y-nya 2 gitu deh maksudnya. Oke, kita cek yuk. Nomor 1. Katanya Y sama dengan 4 kurang X. Y-nya tadi 2, X-nya juga 2. Rupanya dapat 2 sama dengan 2. Betul nggak? Betul. Berarti 1 betul. Yang kedua. Siapa dia? Y berarti 2. 2X berarti 2 kali 2. Tambah 2. Oh, jelas salah nih. Dapatnya 2 sama dengan 6. Salah. Salah. Ya. Nomor 3 nggak usah cek. Udah pasti betul. Belum tentu deh. Ya, betul. Kalau 1 betul, 3 pasti betul. Kalau bentuk soal yang seperti ini. Kenapa kalau 1 betul, 3 pasti betul? Kalau adik-adik lihat di opsi jawaban. Ya. Kalau ada angka 1, pasti ada angka 3. Ada angka 1, ada angka 3. Nggak ada angka 1, nggak ada angka 3. Nggak ada angka 1, nggak ada angka 3. Kalau ada angka 1, pasti ada angka 3. Semuanya benar. Jadi, adik-adik kalau ketemu model soal seperti ini, kalau nomor 1-nya sudah betul, 3 nggak usah cek.
Pasti betul. Ya, kalau opsi jawabannya seperti ini. Oke, apakah 2, 4 perlu kita cek? Nggak perlu. Kenapa? Karena duanya salah. Kan nggak ada tuh di opsi jawaban 1, 3, dan 4. Yang ada 1, 2, 3, atau 1, 3, atau semua benar. Nah, duanya aja udah salah. Otomatis si 4 juga salah. Berarti yang betul yang mana? 1 dan 3. Gitu dia. Gimana? Ada yang bingung untuk soal ini? Nah, ini itu sebenarnya soal-soal sederhana di SMP. Cuman, kenapa terlihat susah bagi adik-adik yang udah kelas 3? Karena adik-adik udah lama nggak belajar tentang persamaan linier dua variabel yang punya SMP. Makanya, jadinya kayak Nora bingung dia. Ya, Nora ya. Jadi intinya gini, Nora. Kalau ada dibilang garis yang melalui persamaan mana yang memotong dua buah garis, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengeliminasi garis yang diketahui. Ya, kalau mau ada singkat caranya gitu, eliminasi ini. Nah, sehingga tadi kita dapat ini dia hasil eliminasinya. Ya, 2,2. Nah, 2,2 langsung Nora masukkan ke opsi jawaban kita. 1, 2, 3, dan 4. Masukin X-nya 2, masukin Y-nya 2. Yang mana yang menghasilkan pernyataan yang benar, maka itu yang melalui titik 2,2. Ya, sekedar ini nih. Sekedar kita buktikan sedikit yuk. Nah, kita buktikan sedikit. Kalau memotong dua garis caranya beda lagi Kak. Apa sama dia masih? Enggak, kalau memotong dua garis, berarti pertanyaannya yang enggak melalui 2,2, betul nggak? Ya, Dan ya. Misalnya pertanyaan nih, garis mana yang memotong persamaan ini di dua garis, berarti jawabannya 2 dan 4. Kenapa? Karena kita cuma bisa ngecek yang memotong di satu garis. Kalau nggak memotong di satu garis, ya otomatis berarti dia memotong di dua titik. Ya, misal nih, sekedar kita buktikan aja. Adik-adik pernah pakai GeoGebra nggak? GeoGebra. Oh, di sini nggak ada deh. Nah, kalau kita pakai GeoGebra, kita tes nih. Nah, biar Bang buka GeoGebra di sini aja. Nah, ini kita sekedar pembuktian aja ya, sambil lihat-lihat. Nah, soal tadi, waduh, ketutup ya. Nah, kita cek lagi nih. Soalnya 2x tambah y sama dengan 6. Oke, kita input aja. 2x tambah y sama dengan 6. Nah, enter. Terus, kita punya soal 2x kurang y sama dengan 2. 2x kurang y sama dengan 2. Kita enter lagi. Nah, kita buktiin nih soal tadi. Yang mana, betul nggak dia melalui satu titik? Ya. Nah, betul lagi nih titiknya yang kita dapat tadi. Coba lihat. Nih, titik ini. 2,2. Nampak nggak? Apa ya? Berarti titik yang kita cari tadi itulah dia. Titik potong antara dua garis 2,2. Secara gambar juga benar. Nah, kalau kita cek, garis yang betul tadi Y sama dengan 4 kurang X. Oke. Y sama dengan 4 kurang X. Nah, pas tuh. Ya kan? Oke, kita juga tadi punya satu lagi. Y sama dengan 3X kurang 4. Y sama dengan 3X kurang 4. Y sama dengan 3X kurang 4. Ya, ini sekedar pembuktian aja ya. Nah, ternyata benar. Garis yang kita cari tadi semuanya memotong di satu titik di 2,2. Seandainya kita ngambil aja tadi satu soal yang salah, 2X tambah 2. Y sama dengan 2X tambah 2. Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, coba lihat. Jauh kan gambarnya?
Nah, jadi kalau misalnya ditanya, garis itu memotong dia di 2 titik apa enggak? Nah, kalau memotong 2 titik, kita cukup buktikan dia tidak memotong di 1 titik. Oh, enggak memenuhi, Pak. Bang, 2,2 tadi. Oh, berarti dia memotong di 2 titik. Memang agak nggak nampak, tapi motongnya kayaknya agak jauh deh. Nah, ini dia tadi. Motongnya di sini 1, di sini 1. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, gitu kira-kira yang bisa Bang Wanda bagi malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi dengan program-program PIKOS yang lain. Nah, insya Allah masih jumpa Bang Wanda di pertemuan terakhir kita di hari ini Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis. Kamis kita bahas tentang penalaran matematika. Ini kan baru kuantitatif gitu ya. Jadi besok mudah-mudahan adik-adik bisa lagi gabung. Ada namanya Kak Morianti. Kak Morianti itu tentor bahasa Inggris. Jadi coba tarik ilmu Kak Mori sebanyak-banyaknya ya. Nanti tanya-tanya kakak tuh ada darah-darah Jepangnya ya. Nanti kalau misalnya bahasa Jepang mungkin bisa juga. Oke, sama-sama. Makasih juga. Besok mungkin Bang Wanda nggak hadir buka lagi pertemuannya. Nanti mungkin langsung kamu aja ya. Jadi silakan belajar. Besok 19.30 udah kita buka link Zoom-nya. Terima kasih. Biar berkah kegiatan kita malam ini, kita tutup dengan doa. Kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.